I don't hunt rabbits with a cannon. Lane. Hello Brovers, oke kita lanjutin lagi dari part sebelumnya di mana Luffy baru menyadari kalau Laksamana Marinir yang mengincarnya selama ini adalah kakeknya sendiri yang bernama Monkey D. Garp. Gak usah banyak bacot, langsung aja kita gaskan. Buat yang gak ngerti, tonton part sebelumnya aja. Ikuzo, ini dia alur cerita One Piece live action Netflix, and welcome back to Story Movie by Cliponex. Para kru Going Merry jelas kaget karena mereka ini akan berhadapan dengan kakeknya Luffy cuy. Ukuran kapalnya aja gede banget, hampir 4 kali lipat dari ukuran Going Merry itu sendiri. Di sini kita diperlihatkan sedikit flashback saat Luffy baru banget ditinggal sama Shanks. Ia dengan percaya dirinya membuat sebuah getek dari kayu bekas dan mengibarkan bendera topi jeraminya untuk pertama kalinya. Akan tetapi tiba-tiba Garp datang dan merusak kapal itu karena Garp sangat terobsesi untuk membuat Luffy menjadi seorang marinir. Oh, mirip gitu ya. Pokoknya kamu harus masuk ke dinasan. Emang One Piece tuh ngambil referensi dunia nyata gitu ya. Nah, sedangkan si Luffy ini mungkin maksudnya mau jadi freelancer gitu ya kan. Berlanjut pada pertempuran mereka. Si Usopp yang terlalu berbakat tanpa sengaja membuat semua peluru buyar entah kemana. Namun ternyata Garp tidak ingin membunuh mereka. Ia ingin menangkap mereka hidup-hidup justru. Garp pun melontarkan meriam tepat ke arah Going Merry dan yang terjadi adalah ya, serangan itu dilontarkan balik oleh Luffy hingga kapal Garp berhenti berlayar. Kini Luffy harus kabur secepat mungkin untuk kembali bersembunyi. Anjir, ini intronya tuh udah spoiler parah sebenarnya ya untuk yang belum nonton sama sekali gitu. Dari logonya tuh udah ketahuan gitu ini tentang siapa gitu ya gak sih. Si Nami ini khawatir dengan Luffy karena kasus tadi yang menyangkut masalah keluarga. Ia pun meminta si Zoro yang sangat peka terhadap perasaan seseorang untuk menanyakan Luffy. Wow. You're his first mate. Fine. Hey, how you doing? Okay, good talk. Tak lama dari itu, Luffy mencium aroma batar dan daging yang sangat tajam. Ia pun mengikuti aroma itu di tengah kabut. Singkat cerita, mereka sampai di Baratie. Di sana, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak sambil nongki-nongki santuy. Nami di sini menyogok untuk mendapatkan meja, sedangkan Zoro sedang sibuk sendiri ngurusin pedangnya. Di dapur kita diperkenalkan dengan sosok chef yang sangat-sangat handal, di mana ia dapat membuat berbagai macam makanan dengan bentuk aneh, tapi nggak ngenyangin gitu ya porsinya. Dia bernama Sanji. Di sini Sanji merasa tersinggung dengan bosnya yang bebalnya tuh sampai tulang gitu karena hidangan buatannya tidak bisa disajikan sebagai menu baru. Sanji merasa bosan karena tiap hari tuh masaknya steak lagi, kayak nggak ada kreasi baru gitu. Namun bosnya yang bebal ketulang memindahkan Sanji untuk menjadi pelayan saja di depan. Bos Sanji ini bernama Zeff. Nah, di depan Sanji justru berkonfrontasi dengan dua orang bajak laut yang sama bebalnya karena berebut kursi. Jelas di sini Luffy sangat terkesima dengan kehebatan Sanji. Tak lama dari itu, Sanji datang ke meja Luffy. Ia menawarkan segala menu yang ada di restoran itu sekaligus menggoda Nami. Ya tentunya ciri khasnya Sanji ya, sabrut, sange brutal. Yang lain pesan bir dan semua menu makanan. Sedangkan si Luffy mau susu. Stay halal emang Luffy itu mantap lah pokoknya. Di saat yang bersamaan, suasana kapalnya Garp itu sedang paciwuh karena habis kena serangan balik dari Luffy tadi. Koby mengusulkan untuk meminta bala bantuan pos marinir terdekat. Namun si Garp nggak mau dan justru memilih untuk menelpon seorang pria bernama Mihawk. Nyatanya Mihawk ini merupakan seorang ahli pedang tersohor yang menjadi salah satu yang terbaik di dunia gitu cuy. Nah, si Garp ini minta tolong untuk menangkap kelompok bajak laut topi jerami yang dipimpin seorang bocah bernama Luffy.
Rupanya si Mihawk sedang berhadapan dengan Don Craig, seorang bajak laut gitu dengan bounty 17 juta berries. Percakapan Garp ternyata didengar oleh Kobe. Apologies, Vice Admiral. By any means necessary. Di sisi lain, Luffy dan krunya sedang menikmati semua hidangan yang mereka pesan. Namun di sini, Nami tuh sangat khawatir dengan kesiapan mereka karena menurut Nami, tadi itu hanyalah sebuah keberuntungan. Jika terjadi lagi kemungkinan mereka bakalan karam. Nami juga kesal mengapa dari awal Luffy itu tidak bilang kalau kakeknya tuh Laksamana Marinir gitu. Tak lama kemudian, Zeff datang ngomel-ngomel ke Luffy karena ternyata Luffy ini nggak mau bayar dengan alasan bayarnya nanti aja pas dia udah jadi bajak laut. Tipenya kayak pinjem dulu 100 gitu. Luffy pun dibawa ke dapur dan disuruh untuk cuci piring. Disitulah Luffy mencoba masakannya Sanji yang barusan itu dan ternyata bagi dia enak banget. Malam harinya, 3 kru Luffy sudah berada di bar untuk mabuk-mabuk tipis-tipis gitu ya. Nami di sini masih khawatir gitu ya cuy karena menurutnya Luffy itu terlalu daglok. Apalagi ia baru saja membuat masalah di restoran ini. Saat memesan sebotol rum, Nami sempat bertanya perihal jalan menuju Pulau Konomi. Namun tiba-tiba datang seorang pria yang menawarkan tuntunan ke pulau tersebut. Namun nyatanya Nami tidak mengajak 2 kru lainnya untuk pergi ke pulau tersebut nantinya. Di sisi lain, Kobe dan si Helmeppo ini akhirnya mulai akrab nih si Dude. Kobe mulai sadar kalau Helmeppo walaupun sompral gitu ya sifatnya tapi selalu ngomong fakta. Sedangkan Kobe butuh teman kayak gitu karena ya biar dia tuh nggak dibego-begoin sama Garp. Disitulah Helmeppo ceritain soal Mihawk. Dulu ada 7 bajak laut terkuat yang menguasai lautan. 7 bajak laut itu sering meneror tempat yang mereka singgahi. Bahkan saking mengerikannya pemerintah dunia nggak berani ambil tindakan untuk mereka ini. Karena bisa terjadi perang lah intinya kalau misalkan macam-macam sama 7 orang ini. Daripada nyari mati, pemerintah dunia memilih untuk bersekutu dengan 7 orang terkuat itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang pure baik ataupun jahat ya. Semua itu ada porsinya masing-masing. Kata si Helmeppo dan Helmeppo minta si Kobe untuk jangan terlalu naif soal begituan. Karena ya udah bukan rahasia lagi. Di sisi lain, Luffy memuji masakannya Sanji yang tadi karena cita rasanya tuh mantep lah, enak gitu. Tapi Sanji menjelaskan kalau Zeff orangnya tuh ya gitu ya, bebal ketulang. Makanya dia selalu dipindahin jadi pramujasi. Luffy pun tertarik pada Sanji karena punya impian menemukan wilayah bernama All Blue. Wilayah itu merupakan sekumpulan bahan makanan laut maupun darat yang sangat-sangat langka dan gak sembarang orang bisa ke sana. Bahkan ia nggak tahu siapa yang udah pernah ke sana. Makanya Sanji ingin sekali mengarungi lautan untuk mencari All Blue. Saat mereka sedang deep talk gitu ya, tiba-tiba abang-abangan datang dari pintu belakang. Ia sangat ketakutan dan meminta pertolongan. Dan ternyata si abang-abangan ini lapar cuy karena udah lama gak makan. Sanji dengan sigap menyiapkan nasi goreng kornet untuk si abang ini. You got it, man. Have some nice corned beef fried rice, Sam. Down on his luck pirate that washes time. Yeah, well, I don't see the old man here, do you? You saved my life tonight. You should join my crew. Disitulah Luffy menawarkan Sanji untuk gabung jadi kru kapalnya Luffy dan mencari One Piece di Grand Line bersama. Namun ternyata si abang yang kelaparan ini dari Grand Line cuy dan hanya dia yang selamat dari perang di kapalnya. Kapten beserta seluruh kru yang berjumlah 5.000 orang modal semua bersama kapal yang karam itu. Jelas Luffy di sini terkejut karena seberbahaya itu ya ternyata. Di sisi lain, Nami diajak curcol nih masalah beban hidup gitu ya sama si Zoro dengan challenge. Tiap salah minum 1 shot. Sedangkan si Usopp sedang joget tanpa beban cuy anjing. Emang seharusnya kalau datang ke tempat hiburan ya harusnya mengeluarkan beban hidup gitu ya cuy ya. Nah di sisi lain ini si Nami menjelaskan kalau dia hidup di desa yang sangat kecil dan tidak memiliki teman. Sedangkan Zoro hanya punya 1 teman yaitu Kuina itu ya. Di sisi lain, Kobe berusaha memberitahu Garp kalau yang dilakukan itu salah. Namun Garp menasehati kalau Kobe maunya di situ mulu ya susah. Inilah dunia, memangsa atau dimangsa. Terlihat tidak adil tapi dunia memang tidak adil. Di sisi lain, Usopp keceplosan menjelaskan soal Luffy ke orang di sampingnya yang ternyata dia adalah Mihawk. Mihawk pun dibawa menghadap ke Nami dan Zoro. Namun di sini Zoro langsung menantang Mihawk karena target utama Zoro adalah Mihawk.
Gelo emang cak aing ge si eta mas-mas mamprang cuy. Moto hidupnya pokoknya YOLO gitu. Hidup seperti Larry. Jelas Nami dan Usopp jiper mampus gitu kan ya. Luffy nggak nyari masalah, Zoro yang nyari masalah. Luffy yang di dapur pun akhirnya memberitahu Zeff perihal perbuatan baik Sanji yang tadi. Tak lama dari itu, Usopp datang memanggil Luffy. Disitulah dijelasin kalau Mihawk ditugaskan untuk nangkep Luffy. Tapi bukannya lari, Zoro justru menantang Mihawk bertarung sampai mati. Edan. Namun ternyata Luffy mengingat tujuan utama Zoro yaitu ingin menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Nah, cara untuk menjadi pendekar pedang terbaik di dunia ya satu-satunya dengan melawan sosok Mihawk. Dia dari awal kerjaannya ya emang latihan mulu gitu ya, fokus pertajam kemampuan karena ya impian dia memang bertarung sampai mati sama Mihawk. Maka dari itu, Luffy menyetujui hal tersebut. Nami pun sakit hati dengan perkataan Zoro perihal Nami yang tidak punya teman. Jadi seolah-olah Nami itu tidak menganggap yang lain sebagai teman lah, intinya gitu di posisinya gitu. Nami pun pergi bawa peta Grand Line. Zoro fokus buat berhadapan besok, sedangkan Usopp muntah kangkung. Keesokan paginya Nami sudah bersiap-siap pergi ke Pulau Konomi. Sedangkan Usopp, Luffy, dan Zoro sudah siap di hadapan Mihawk. Di sini Mihawk menggunakan pedang seukuran garpit yang dikalungkannya cuy. Pokoknya ukurannya kayak apa ya, kretek kayaknya cuy. Terjadilah pertarungan epik di sini. Ya, ternyata Zoro tertojos pedang garpitnya si Mihawk cuy. Sedangkan Mihawk sendiri tidak tergores sedikit pun. Disinilah Mihawk menggunakan pedang Yoru untuk menghabisi Zoro. Dan Zoro menggunakan Wado Ichimonji peninggalan Kuina. Why don't you retreat? That's more like it. Karena kalah telak, Zoro pun tidak mau ditebas di punggung karena menurutnya itu adalah hal cemen. Dia mau matinya tuh secara terhormat. Magnificent. Zoro! I'm going to become the king of the pirates. I don't care. It's too soon for you to die. Ternyata si Mihawk mengampuni Zoro dan justru sangat terkesima dengan dedikasi seorang Roronoa Zoro. Ia meminta Zoro untuk terus berlatih, asah kemampuan dan temui Mihawk kembali di masa depan untuk melakukan duel sampai mati. Tapi di sini Luffy butuh dokter karena luka Zoro sangat parah. Zoro pun berjanji untuk tidak akan kalah lagi seperti ini. Tanpa waktu lama, Zoro akhirnya pingsan. I'll never lose again. Zoro! Zoro pun dibawa ke Going Merry. Nami, Usopp sudah sangat panik karena mereka tidak lengkap di obat-obatan. Yang mereka butuhkan sekarang adalah seorang dokter. Yang dimana ini clue untuk season 2 kalau ada kru dokter tentunya ya, yaitu Chopper. Luffy pun pergi ke tempat Sanji lagi untuk meminta pertolongan. Zeff pun melakukan teknik zaman dahulu di mana ia menjahit luka Zoro dan menambalnya menggunakan kulit ikan untuk mempercepat penyembuhan. Sekarang Zoro hanya perlu istirahat dan diawasi, sedangkan Mihawk sendiri datang ke kapalnya si Garp di mana ia ingin mengatakan kalau ia tidak mau mengincar Luffy. Ia justru ingin melihat seberapa hebat Luffy saat masuk ke Grand Line. Namun ternyata tujuan utama Garp dari awal justru bukan peta Grand Line, tapi ya mencegah Luffy masuk ke Grand Line. Karena ya namanya kakek gitu ya, mungkin khawatir cucunya kenapa-kenapa gitu kan di Grand Line. Mihawk pun pergi dari situ, namun tanpa disadari ternyata Koby itu mendengar pembicaraan tersebut. Dimana sekarang ia mengetahui kalau Luffy adalah cucunya Garp. Sedangkan Luffy dan Usopp sangat kagum dengan kemampuan Sanji yang sangat mahir dalam memasak. Mau pakai bagian prime ataupun bagian sisa, itu semua bisa disajikan sebagai makanan utama yang sangat lezat lah pokoknya. Namun di sini
Luffy memang terlihat sangat-sangat khawatir ya kepada Zoro. Yang lain pun sama karena luka Zoro tuh sangat parah banget cuy. Sanji pun di sini ikut terbawa suasana gitulah ya, cerita-cerita kalau dulu ternyata Zeff itu merupakan seorang bajak laut dengan julukan Zeff si kaki merah. Terjadilah flashback 9 tahun yang lalu di East Blue dan sedang terjadi badai hebat. Sanji menjadi seorang koki termuda di kapal itu. Namun tak lama berselang, kapal mereka diserang oleh sekelompok bajak laut. Disitulah ia pertama kali melihat Zeff. Nah, si Zeff ini mencoba masakannya Sanji dan menurutnya kurang oregano. Sanji yang tidak terima makanannya dirusak pun berusaha melawan. Namun Zeff justru kagum dengan Sanji karena bocah sekecil ini sudah sangat mahir memasak. Saat Sanji berbicara tentang All Blue, tiba-tiba singkat cerita, Zeff dan Sanji terdampar di sebuah batu karang besar. Semua kru kapal modar dan menyisakan mereka berdua. Zeff memberikan jatah makanan untuk mereka bertahan hidup sampai ada kapal yang lewat pokoknya. Hari demi hari Sanji lalui dengan ngirit makanan. Sampailah di hari ke-25 di malam hari dan pada saat itu terjadi badai. Ternyata ada kapal yang melewati karang mereka. Namun kapal itu tidak mendengar teriakan Sanji. Di hari ke-30 Sanji sudah mulai kehabisan makanan. Masuk ke hari 50 makanan sudah habis total dan Sanji sudah terbujur lemas tak berdaya. Hari ke-70 Sanji sudah tidak kuat menahan lapar dan memutuskan untuk ke Zeff. Namun ternyata karung Zeff isinya harta semua cuy. Seluruh persediaan makanan hanya ada di Sanji. Sebagai gantinya, Zeff ternyata memakan kakinya sendiri untuk jadi persediaan makanan. Ternyata si Zeff melakukan ini karena ia sudah mencari All Blue sepanjang ia berlayar di lautan. Namun, ia tidak berhasil menemukannya. Nyatanya, ia sadar bahwa sebentar lagi ia akan mati. Satu-satunya orang yang mempunyai mimpi yang sama dengannya adalah Sanji. Maka Sanjilah yang akan menjadi penerus mimpinya Zeff. Untuk itu, Sanji harus tetap bertahan hidup sampai bala bantuan datang. Makanya, makanannya itu dikasih ke Sanji semua. Luffy dan Usopp yang mendengar cerita itu hanya bisa pelangap-longo karena terlalu mengerikan gitu ya cuy. Di sisi lain, Nami sedang membacakan sebuah kisah seorang penjelajah bernama Mont Blanc Nolan. Pada suatu hari, Nolan memberi laporan pada raja kalau ia baru saja menemukan kota emas. Namun hal tersebut tidak bisa dibuktikan karena kota tersebut hilang dalam sekejap. Seluruh armada kapal raja banyak yang modar atau karam. Karena berita yang dianggap palsu itu, si Nolan dijatuhi hukuman mati. Nolan tetap yakin bahwa kota itu tenggelam ke laut. Kisah itu didengar oleh Luffy. Nami pun kembali marah pada Luffy karena masih daglok padahal dia tuh kan kapten gitu ya. Luffy harus jauh lebih bijak lagi membedakan situasi bunuh diri ataupun mengejar mimpi. Yang dilakukan Zoro tadi sama saja bunuh diri sebenarnya. Jangan terlalu optimis, lebih baik fokus untuk persiapan matang untuk mengejar mimpinya itu. Kurang lebih gitulah makna kata-katanya si Nami. Di sisi lain, Koby berusaha angkat bicara kepada Garp yang selama ini selalu keras kepala membuat Luffy jadi marinir. Koby menjelaskan kalau apapun caranya, Luffy akan tetap seperti itu. Garp dan Koby juga sudah sama-sama tahu ya kalau marinir dan bajak laut itu di kenyataannya ya tidak jauh lebih busuk satu sama lain. Justru keduanya mempunyai sisi busuknya masing-masing. Mungkin saja jalan yang diambil Luffy bukanlah jalan yang salah dan justru itu adalah jalan terbaiknya. Garp pun meminta Koby mengumpulkan semua kru nanti sore. Di saat yang bersamaan, Arlong dan kedua anak buahnya datang ke Baratie untuk mencari Luffy dan mengincar peta Grand Line. You have food here, don't you? You want to eat? Zeff pun menanyakan apa mau Arlong, namun Arlong meminta mereka menyerahkan Luffy. Percakapan itu didengar oleh Nami. Jelas di sini Nami sudah bingung harus gimana karena ujung tombak mereka lagi tumbang guys. Anjir, si jagoan gila lagi isi charger dulu dia. Nah kalau Luffy sendirian jelas bakalan kewalahan karena kan ya Luffy belum tahu kemampuannya Arlong gitu ya. Jadi sama-sama gak tahu nih, tapi kan Arlong punya banyak pengalaman. Jadi ya kemungkinan kalahnya lebih tinggi. Tak lama berselang, Luffy dipanggil Nami untuk narik jangkar dan cabut dari sini. Namun Luffy nggak mau melakukan hal bodoh dengan membuat orang terluka karena keputusannya lagi.
Mau tidak mau, Luffy harus berhadapan-hadapan dengan Arlong saat ini juga bersama Sanji. Usopp jadi tim support aja dia mah. Belum ada pengalaman juga si Dude ya kan. Baru banget masuk bro, baru kemarin. Di sisi lain terdapat elemen rasisme di mana ternyata manusia dan ras manusia ikan saling bermusuhan. Walaupun gak semuanya, tapi beberapa ada yang slack gitulah ya. Luffy pun datang berhadapan dengan Arlong. Namun ternyata Luffy baru menyadari kalau selama ini ia disadap oleh si Buggy. Zeff berusaha menembak si Arlong, namun ternyata ia anti peluru. Zeff yang terluka pun membuat Sanji mengamuk. Terjadilah pertarungan di sini. Come on, fish guy. Saat Luffy terpojok, tiba-tiba I have the map. I was never on your crew. We have the map. alah si Nami Ox gini anjir namanya. Di sini Luffy sangat kecewa berat karena selama ini Nami adalah krunya Arlong ternyata, dan tujuan dari awal Nami itu adalah mencuri peta Grand Line untuk memberikannya kepada Arlong. Makanya di part 1 kemarin Nami kayak berusaha kontakin seseorang ya. Nah yang dikontakin itu adalah si Arlong. Terus juga di awal part ini kan si Nami sempat mau pergi ke Pulau Konomi ya. Nah itu ya dia mau serahin peta Grand Line cuy ke Arlong. Killing a devil fruit eater. Where's Nami? Untungnya si Luffy berhasil diselamatkan oleh Sanji. Kalau enggak ya dead bro, kan kelemahannya air laut. Di sisi lain, ternyata Garp tetap menjalankan misi untuk menangkap Luffy dan semua krunya untuk diadili. Sedangkan Sanji akhirnya pergi meninggalkan Zeff karena Zeff yang meminta Sanji untuk meneruskan mimpinya mencari All Blue dan jadilah koki yang bisa masak sesuka dia. Di sisi lain, si Luffy akhirnya sadar kalau selama ini dia terlalu banyak melakukan hal konyol yang bisa berdampak pada krunya sendiri. Dari mulai mengizinkan Zoro untuk bertarung melawan Mihawk, tidak menyadari soal pengkhianatan Nami, sampai bertarung dengan Arlong yang membuat restoran Zeff rusak berat. Dan dia nggak bisa gantiin kan? Namun tiba-tiba You gonna keep talking or let me get some sleep? It's my fault. ya si jagoan gilanya bangun guys. Zoro di sini akhirnya bersumpah akan berada di samping Luffy sampai menemukan One Piece atau sampai mati sekalipun. Edan, geblek. I vow to stand by your side until we find the One Piece or die trying. You're my captain, Luffy, and I'm your first mate. Rencana mereka kini harus mencari Nami terlebih dahulu. Kalahkan Arlong, rebut peta Grand Line, tapi sebelum itu mereka butuh madang guys. Kunci utama itu, makanya Sanji sekarang ikut jadi koki di kapal mereka. By the way, flashback Nami berarti terakhir ya guys ya dijelasinnya. Mereka pun berlayar dan Sanji mengucapkan salam perpisahan ke Zeff. Dan menurut gua nggak tahu kenapa ya, perpisahannya agak kurang ya, karena setahu gua Sanji sujud deh kalau yang di animenya. Cuman koreksi kalau gua salah, maaf, gua udah agak lupa. Hey, Sanji! You keep your feet dry. I owe you my life. I'll never forget you, Zeff. Nah, di tengah perjalanan, Luffy ternyata membawa si Buggy ke kapal untuk dijadikan sebagai navigator. Berlanjut pada part terakhir, kayaknya bakal gue pecah jadi part 3 aja ya guys ya. Karena kemarin yang part satunya kepanjangan cuy, 50 menit. Terima kasih yang udah nonton, gue Klepon X pamit undur diri, and I'll come see you next time. Lanjut ke part 3, gue rilisnya berdekatan kok kalau yang ini mah.